Abraham Panjaitan. Dalam dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12, bahasa Indonesia dikatakan iman kepada Yesus. Sedangkan di pasal dan ayat yang sama di King James Version atau Revelation 14 ayat 12 dikatakan faith of Jesus. Yang artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, imannya Yesus, bukan iman kepada Yesus. Pertanyaannya, kenapa ada beda arti antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Apakah salah menerjemahkannya? Kita coba bacakan pendeta ayatnya dari terima kasih. Wahyu 14. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Sebentar. Oke, ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Demikian pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekalipun itu dituliskan faith of Jesus dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam berbagai versi, bukan hanya King James Version yang mengatakan faith of Jesus. Ada beberapa version yang lain juga yang menuliskan faith of Jesus. Tapi apa artinya faith of Jesus? Apakah faith atau iman yang dimiliki Yesus? Kalau kita katakan faith of Jesus. Kalau misalnya kita katakan Hope Channel Indonesia of Stephen and Jeffrey. Apakah itu artinya Hope Channel Indonesia yang adalah milik dari Stephen dan Jeffrey? Oh tidak, karena Hope Channel Indonesia of Stephen and Jeffrey bisa juga berarti Hope Channel Indonesia di mana Stephen dan Jeffrey bekerja siang dan malam. Bisa saja kan demikian. Jadi kata ini dalam bahasa Inggris pun bisa diterjemahkan atau dilihat dari berbagai sudut makna tergantung dari konteksnya. Kan demikian. Misalnya kalau kita katakan Indonesia is my country. The country of Stephen and Jeffrey. Saya gunakanlah ini hostnya supaya lebih diketahui orang namanya jelas. The country of Stephen and Jeffrey. Apakah country ini adalah merupakan milik? Apakah itu milik dari Stephen and Jeffrey? Wah, kalau kita bisa memiliki satu negara, sedangkan memiliki satu pulau saja, orang sudah bisa kaya raya. Apalagi memiliki satu negara yang ribuan pulaunya. Ini hanya saya gunakan sebagai ilustrasi untuk menggambarkan tentang luasnya makna kata of ini dalam bahasa Inggris. Sehingga kalau kita katakan faith of Jesus, itu kita lihat konteksnya, apa yang dimaksudkan dengan faith of Jesus. Nah, sekalipun pertanyaannya merujuk kepada Alkitab bahasa Inggris, tetapi kita tahu bahwa kitab Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Yunani. Ada tata bahasa Inggris, ada tata bahasa Yunani, ada tata bahasa Indonesia. Jadi kita lihatlah dulu dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani ada kata-kata kerja yang mempunyai padanan kata benda. Contohnya, kasih. Ini saya menggunakan contoh dalam bahasa Indonesia. Kasih itu kata benda, bukankah demikian, Stephen? Kasih. Itu adalah kata benda, noun, kasih. Ya. Kalau mengasihi itu kata kerja. Artinya kata kasih yang adalah kata benda punya padanan kata kerja yaitu mengasihi. Jadi kalau kita katakan the love of Stephen, apa yang dimaksudkan dengan the love of Stephen? Karena kata love atau kata kasih, atau katakanlah dalam bahasa Yunaninya ada satu atau dua kata yang artinya love, tapi kita gunakanlah yang paling
biasa kita tahu yaitu kata agape yang artinya love. Ada kata kerjanya agapao, artinya mengasihi. Jadi kalau dikatakan the love of Stephen, itu bisa berarti love yang ditunjukkan kepada Stephen, di mana Stephen dalam hal ini sebagai penerima kasih itu. Dalam hal ini Stephen adalah objek dari seseorang yang mengasihi Stephen. Ya. Tapi bisa juga berarti the love of Stephen artinya Stephen yang menunjukkan kasih itu, dan dalam hal ini Stephen adalah subjek. Kata kerjanya adalah mengasihi. Demikianlah fenomena kata benda yang punya padanan kata kerja dalam tata bahasa Yunani. Kalau itu artinya Stephen yang mengasihi, maka itu disebut sebagai subjektif genitif, di mana Stephen adalah subjek. Kalau Stephen yang dikasihi, maka Stephen jadi objek, itu dalam istilah tata bahasanya adalah objektif genitif. Nah, sekarang kita harus lihat di dalam konteks Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 ini, apakah the faith of Jesus, atau dalam bahasa Yunaninya, kalau kita mau katakan hepistis tu Jesu, the faith of Jesus. Apakah ini the faith of Jesus artinya iman kepada Yesus, di mana Yesus adalah objek dari percaya, orang percaya kepadanya, atau Yesus adalah subjek di mana Yesus yang percaya, atau Yesus yang punya iman itu, bukan Yesus yang diimani, tapi dia yang mempunyai iman dan menunjukkan iman itu. Itu harus kita lihat. Nah, untuk itu coba kita lihat dalam kitab Wahyu saja. Dalam kitab Wahyu. Contohnya kita ambil suatu ayat dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 13 ayat 10. Tolong dibaca. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Apa yang dimaksudkan dengan iman orang-orang kudus? The faith of the saints. Apa yang dimaksudkan? Apakah orang-orang kudus yang mempunyai iman atau orang-orang kudus yang diimani? Iman kepada orang kudus atau orang kudus yang beriman? Ya, itulah pertanyaan, apakah itu subjektif genitif atau objektif genitif? Karena sebenarnya kalau mau dilihat dari konteks, yang nggak mungkin lah. Dari segi konteks bahwa kita harus percaya kepada orang-orang kudus. Yang penting di sini adalah ketekunan dan kita mesti percaya kepada orang-orang kudus. Tetapi yang dimaksudkan di sana adalah orang-orang kudus itu yang percaya. Sekarang bagaimana dengan ayat yang lain? Kita lihat dulu ada kata-kata iman. Pokoknya saya mau kutip beberapa ayat di dalam hanya kitab Wahyu yang ada kata pistis atau kata iman itu. Coba kita lihat pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-13. Di mana pendeta? Wahyu 2? Ya, Wahyu 2 ayat 13. Wahyu 2 13. Wahyu 2 ayat yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada Terima zaman kasih. Di sana Antipas. ada kata-kata, terima kasih Stephen. Engkau tidak menyangkal, apa katanya? Iman kepadaku. Imanmu kepadaku. Mungkin sekali lagi disebutkan, tidak menyangkal apa? Imanmu kepadaku. Imanmu kepadaku. Tapi kalau kita mau lihat dia punya bahasa Yunaninya, sebenarnya nggak sepanjang itu kalau mau diterjemahkan imanmu kepadaku. Karena itu sudah pemahaman, ada sedikit interpretasi di sana waktu dikatakan imanmu kepadaku. Dalam bahasa Yunaninya sangat sederhana, yaitu kalau mau diterjemahkan adalah imanku.
Jadi di dalam bahasa Yunaninya, kalau mau kita terjemahkan, itu dikatakan, dan engkau tidak menyangkal imanku. Itu dia punya arti kalau mau diterjemahkan. Sebab dikatakan di sana, saya mohon maaf baca di dalam bahasa Yunani, tapi sekedar mengilustrasikan. Pokoknya ada kata pistin atau pistis, saya baca ya, kerneso ten pistinmu. Ada kata ten pistinmu. Pistin artinya iman, mu artinya saya. Jadi imanku, iman saya. Ini kata-kata Yesus. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menyangkal iman Yesus. Sekarang kita terus bertanya, loh kalau begitu tidak menyangkal iman Yesus berarti kita tidak perlu punya iman. Cukup Yesus yang punya iman, kita selamat. Kalau begitu apa artinya ayat yang berkata dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, yang mengatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi pertanyaannya, kalau memang Wahyu 2 ayat yang ke-13 itu tentang iman Yesus, sebab Yesus katakan, my faith. Alkitab versi bahasa Inggris banyak yang, atau hampir semua, menerjemahkan seperti mengikuti apa yang dikatakan dalam bahasa Yunaninya. My faith, Yesus katakan. Tidak menyangkal imanku, my faith. Jadi apakah kita tidak perlu punya iman, cukup Yesus yang punya iman. Nah, di sini kita perlu meluas lagi atau memperluas kita punya pendalaman, bukan memperluas pendalaman ya. Kalau pendalaman, mendalami pendalaman, memperluas pembahasan kita. Coba kita lihat paling tidak satu ayat yang ditulis juga oleh penulis yang sama yang menulis kitab Wahyu. Karena penulis kitab Wahyu adalah Yohanes, dan ini adalah Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes juga, Yohanes yang kekasih, menulis Injil Yohanes. Sekarang di dalam Injil Yohanes ada satu ayat yang cukup unik dan mungkin hanya ada di Injil Yohanes. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Terima kasih. Dikatakan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ini kata mempercayakan ini menggunakan kata kerja padanan dari kata pistis atau iman. Dalam bahasa Yunani percaya pisteo. Artinya Yesus tidak membiarkan dirinya menjadi objek iman mereka karena dia tahu hati mereka. Jadi bukannya saya mau memilih apakah ini iman kepada Yesus atau Yesus punya iman, tetapi melihat bagaimana digunakannya kata iman dengan kata yang dalam bentuk bahasa Yunaninya dalam bentuk genitif, maka ini artinya cukup komprehensif untuk Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Karena di dalam Alkitab juga kita tidak bisa mempunyai iman karena kuat kuasa kita. Karena Tuhanlah yang mengerjakan iman itu di dalam diri kita supaya kita punya iman. Apakah Jeffrey pernah mengingat seorang yang datang kepada Yesus? Lalu Yesus katakan, kalau engkau percaya itu akan terjadi kepadamu. Lalu dia katakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Pernah dengar itu? Ya, tolonglah aku yang tidak percaya. Artinya, dia meminta Tuhan supaya menolong dia supaya dia bisa percaya. Karena sumber iman itu adalah dari Tuhan yang bisa membuat kita percaya. Hanya kita mau memilih menerima apa yang Ia berikan kepada kita atau tidak, itu pilihan kita. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu karena saya hebat, karena saya percaya. Tidak. Karena Tuhan yang mengerjakan iman itu. Nah sekarang, tapi apakah kalau itu adalah iman Kristus atau iman Yesus, the faith of Jesus,
apakah kita tidak perlu percaya kepadanya? Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat tadi dalam Yohanes 2 ayat 23-24, di mana dikatakan dalam ayat yang ke-23, di sana banyak orang percaya. Betul kan ayat 23 ya? Betul, pendeta. Dikatakan banyak orang percaya. Tapi ayat 24, Yesus tidak mempercayakan dirinya. Artinya, karena Yesus tahu walaupun mereka katakan percaya, Yesus tahu mereka itu tidak percaya. Jadi, Wahyu 14 ayat yang ke-12 yang mengatakan yang penting di sini adalah iman orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah atau yang mempertahankan, memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini kalau dikaitkan dengan semua ayat tadi artinya orang tersebut dengan iman yang Yesus berikan kepadanya, dia sambut dan dia percaya kepada Yesus, dan percayanya kepada Yesus itu diterima dan Yesus mempercayakan dirinya. Jadi ini seperti gayung bersambut, di mana Yesus memberikan keselamatan, orang itu menerimanya dan dia katakan, aku percaya, dan Yesus menerima percayanya itu. Sekecil apapun percayanya, Yesus membaca hatinya. Nah, inilah yang paling penting. Makanya ayat itu dimulai dengan kata-kata yang penting di sini. Dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12, saya baca lagi. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini pun kita harus lihat tata bahasanya supaya kita mengerti. Sebab nampaknya kalau kita hanya baca dalam Alkitab bahasa Indonesia, dipisahkan antara menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Seakan-akan ada dua. Yang pertama menurut, yang kedua adalah iman. Tetapi kalau kita lihat dari tata bahasanya, di sini ada satu kata kerja, yaitu kata menuruti. Yang lebih tepat kalau kita menerjemahkannya sebagai kata menjaga atau memelihara, to keep. Bahasa Yunaninya tereo, artinya to keep, mempertahankan, menjaga baik-baik. Yang paling penting adalah ketekunan orang-orang kudus yang bagaimana? Yang menjaga atau memelihara. Memelihara apa? Ada dua hal. Karena objek dari kata menuruti atau memelihara, lebih tepat memelihara, objeknya ada dua. Yang pertama, orang-orang kudus yang tekun, yang paling penting di zaman akhir ini ada dua. Mereka memelihara perintah-perintah Allah atau hukum-hukum Allah, dan mereka juga memelihara iman Yesus itu. Jadi keselamatan yang Yesus berikan, kepercayaan Yesus kepada mereka, bahwa mereka percaya kepada Yesus dan percaya mereka itu diterima oleh Yesus sebagai sesuatu seperti Abraham. Maka percayalah Abraham dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Seperti itu. Dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Jadi itu perlu dijaga. Jangan disia-siakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jangan sia-siakan iman yang sudah Yesus tanamkan dalam hati kita. Perlu dipelihara. Jadi ada dua hal. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara. Lalu di bawah kata kerja memelihara, dalam tata bahasa Yunaninya ada dua objek. Dalam bentuk objek, kata benda, dalam bentuk orang katakan yang belajar bahasa Yunani, mereka katakan dalam bentuk akusatif, artinya dalam bentuk objek. Dua hal yang perlu dipelihara. Yang pertama apa tadi? Perintah-perintah Allah perlu dipelihara. Yang kedua adalah apa? Iman Yesus itu. Yang artinya sangat komprehensif. Kurang lebih demikian. Terima kasih.